Metodis Misi Injili, Akta Pendirian nomor 04 tanggal 9 Juni 2022 dengan notaris Sri Angelina Sejarah Hukum. Surat keputusan nomor 045 garing pen Sekretari garing GMMI garing 12 garing 2024 tentang penetapan pengangkatan dan peneguhan pendeta Gereja Metodis Misi Injili. Majelis Pengurus Harian Sinode Gereja Metodis Misi Injili menimbang A. Bahwa berdasarkan kebutuhan dan untuk mengembangkan pelayanan di Gereja Metodis Misi Injili dan seterusnya, mengingat A. Anggaran dasar bab 2 tentang wujud, sifat kelembagaan, dan visi serta misi dan seterusnya, memperhatikan pertama, keputusan Majelis Pengurus Harian mengenai pentabisan pendeta dalam pelaksanaan Munas Gereja Metodis Misi Injili. Kedua, pelaksanaan pembinaan dan pembekalan calon pendeta GMMI. Ketiga, selanjutnya dibentuk panitia pelaksana kegiatan Natal Nasional GMMI dan pentabisan pendeta tahun 2024 di GMMI Gracia Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat dan menetapkan Desmani Putra Faul Sarjana Pendidikan sebagai pendeta misi Gereja Metodis Misi Injili. Kedua, bahwa berdasarkan jabatan yang ditetapkan pada poin ke-1, maka pendeta Desmani Putra Faul Sarjana Pendidikan dapat menjalankan semua tugas pelayanan dan sakramen. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Salinan surat keputusan ini akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 2024, Majelis Pengurus Harian Sinode Gereja Metodis Misi Injili, Pendeta Harrison M. Ribu, Sarjana Teknik selaku Ketua Sinode. Salinan keputusan ini diberikan juga kepada yang pertama, Pendeta Desmani Putra Faul Sarjana Pendidikan, dan yang kedua sebagai hasil. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Ketua Sinode untuk melakukan pentabisan. Saya undang istri, tolong panggil Ibu. Mari Bu. Melayani kalau
seorang hamba Tuhan bukanlah menjadi seorang yang hidup dalam kemewahan. Kita berdoa supaya ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia adalah hamba yang rendah hati. Dia melakukan panggilannya bukan untuk kepujian manusia, mencari kehormatan dari manusia, tapi biarlah dia melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan saja. Kita juga berdoa supaya ketika dia menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, dia tidak mundur, karena ada Tuhan yang melampaui kemustahilan yang menyertai dia. Ada Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi yang menaungi dia. Ada perkenanan Tuhan, dan ketika dia melakukan misi Allah, kita percaya Allah dari surga bertanggung jawab untuk hidupnya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk masa depannya, untuk penggembalaannya, untuk semua pelayanannya. Kita percaya Allah yang ajaib, yang besar, yang menyertai dia. Oleh karena itu, hamba berdoa dan meletakkan tangan atasmu, Desmani putra Paul, turunlah atasmu kuasa Allah yang maha tinggi, dengan hikmat, dengan pengurapan Allah, dengan kasih Allah, layanilah Tuhan seumur hidupmu, dengan talenta, dengan segala keahlian yang Allah taruh dalam hidupmu. Pakai semua itu untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk organisasi, bukan untuk hal-hal duniawi, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, melayanilah setiap domba yang Tuhan percayakan kepadamu, bukan dengan memerintah mereka, tapi memberi teladan kepada mereka seperti yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Jadilah hamba Tuhan yang kuat, yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, untuk menyatakan kesalahan, untuk membentuk orang dalam kebenaran, dan membawa orang kepada Tuhan. Sehingga dalam hidupmu, karunia Allah, penyertaan Allah selalu menyertai kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah istri dan anak-anakmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan, engkau bisa, engkau dapat menyatakan kemuliaan Allah. Aku tak bisa engkau Desmani putra Allah, di dalam nama Bapa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur.